Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan pembahasan berikutnya, jika di antara kalian ada yang masih benci matematika, coba deh ikuti tips ini biar nanti dalam menonton atau memahami pembahasan berikut bisa lebih mudah ya. Yang pertama, coba ya ubah pola pikirmu bahwa matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan loh. Jadi buang jauh-jauh pikiran matematika itu susah, matematika gurunya nakutin, matematika gurunya galak, dan pikiran negatif lainnya. Sebab pikiran seperti itu bisa membuat sugesti loh, malah nantinya jadi nggak bisa beneran. Yang kedua, cobalah menyusun rumus dengan rapi, agar lebih mudah dipahami dengan cara yang kalian sukai. Agar kalian itu lebih tertarik dengan matematika, ya salah satunya dengan cara tulisan yang rapi, catatan yang rapi. Coba deh, pasti bisa. Kemudian tips berikutnya, jangan pernah menghafal rumus, namun pahami konsep dari rumus yang ada. Bukan berarti tidak menghafal sama sekali ya, tetapi dengan memahami konsepnya, maka otomatis dengan sendirinya akan hafal rumus yang ada. Jadi, soal matematika sulit pun pasti bisa kamu kerjakan. Kemudian, banyak-banyak mengerjakan latihan soal ya, kalau bisa dengan teman yang jago matematika. Tapi bukan hanya sekedar mengandalkan jawaban temanmu ya, itu sama saja mematikan kreativitasmu. Karena mengerjakan matematika pun itu bisa dengan berbagai cara. Jadi semangat ya untuk belajar terus mengerjakan latihan-latihan soal yang ada. Nah, kan saya belum punya teman untuk belajar bersama mengerjakan matematika. Terus gimana dong? Nah, tips terakhir ini bisa kalian coba ya. Jadi, jangan segan bertanya ke gurumu jika memang belum paham dengan materi yang diberikan. Ini yang kadang saya masih heran. Beberapa terkadang bilangnya belum paham, belum bisa. Tapi dikasih materi nggak pernah dipelajari atau bahkan ditonton. Kemudian, jika diberi kesempatan untuk bertanya, masih segan untuk menyampaikan ke gurunya. Jadi, jangan takut untuk bertanya ya, apalagi jika kalian diberi kesempatan. Oh iya, ada yang lupa. Ada yang terakhir banget ya. Jadi, sebelum memulai belajar matematika, silakan berdoa terlebih dahulu dengan hati yang ikhlas, hati yang lapang, dan hati yang senang, siap untuk mengerjakan matematika. Oke? Yuk kita mulai belajar bersama. Di sini saya ambil soal dari buku SPS halaman 43. Di sini ada soal SBMPTN dari tahun 2016. Jadi ditanyakan semua bilangan real X yang memenuhi pertidaksamaan X kuadrat min 2X min 5 kali nilai mutlak X min 1 plus 7 kurang dari 0 adalah. Jadi untuk soal seperti ini, saya sarankan menggunakan definisi atau konsep nilai mutlak ya. Karena di situ ada variabel di luar nilai mutlak. Karena menggunakan konsep dan definisinya, maka dari itu kita cari dulu pembuat nolnya. Pembuat nol kita dapatkan dari kalimat terbuka yang ada di dalam nilai mutlak, yaitu X min 1 disama dengankan 0, maka batasnya adalah X sama dengan 1. Karena batasnya hanya 1, jadi ada 2 yang akan kita selidiki, daerah pertama dan daerah kedua. Untuk daerah pertama, atau bisa kita tulis, daerah pertama itu daerah di mana X itu kurang dari 1 ya. Itu X kurang dari 1, di sini berarti kita boleh mengambil titiknya, misalkan nih, kalau X kurang dari 1, 0 boleh ya. Jadi 0 dikurangi 1 hasilnya negatif. Jadi nilai mutlak X min 1 ini diubah ke bentuk negatifnya. Sehingga pertidaksamaan itu bisa kita ganti dengan X kuadrat min 2X min 5 dalam kurung. Bentuk negatifnya adalah min dari X min 1 ditambah 7 kurang dari 0. Kemudian kita operasikan seperti biasa menjadi X kuadrat min 2X min 5. Kemudian minusnya kita kalikan menjadi min X plus 1 ditambah 7 kurang dari 0. Nah, masih sabar ya. X kuadrat min 2X plus 5X min 5 kali 1 menjadi min 5, kemudian ditambah 7 kurang dari 0.
maka bentuknya menjadi pertidaksamaan kuadrat. Nah, yang depan ini bisa kita faktorkan ya. Jadi yang dikali itu hasilnya 2 berapa, yang dijumlah hasilnya 3 berapa. Kemungkinan 2 sama 1 ya, karena perkalian 2 itu hanya 2 sama 1. 2 ditambah 1 juga 3, berarti betul ya. Sehingga bisa kita dapatkan nilai X-nya itu min 2 atau min 1. Karena berupa pertidaksamaan, maka kita harus gambarkan ke garis bilangan. Nah, kita uji coba titik. Saya pilih titik 0, itu ada di kanan ya. Untuk memudahkan, kalian pilih titik yang lain juga boleh. 0 tambah 2 itu positif, 0 tambah 1 juga positif. Positif dikali positif hasilnya positif. Nah, sebelahnya itu negatif, sebelahnya lagi adalah positif. Kemudian karena mintanya kurang dari 0, berarti yang dipilih sama kita adalah daerah yang negatif gitu ya, yaitu daerah antara min 1 sampai min 2. Maaf ya, min 2 sampai min 1. Kemudian kita uji dengan syaratnya, yaitu X kurang dari 1. 1 itu berarti di kanannya min 1 ya. Nah, kurang dari berarti di ruas kirinya. Nah, ternyata memenuhi ya untuk daerah min 2 sampai min 1 gitu ya, karena masuk ke daerah X kurang dari 1. Jadi bilangan real X yang memenuhi untuk daerah yang satu ini adalah min 2 kurang dari X kurang dari min 1. Kemudian kita uji untuk daerah yang kedua. Misal titiknya itu 2 dikurangi 1 itu positif hasilnya ya. Maka nilai mutlak X min 1 itu kita ganti dengan bentuk yang positif, artinya berarti tetap menjadi X min 1. Nah, pertidaksamaannya berubah menjadi seperti ini ya. Kita operasikan sehingga didapatkan pertidaksamaan kuadrat X kuadrat min 7X ditambah 12 kurang dari 0. Seperti yang tadi bisa kita faktorkan ya, yang dikali hasilnya 12 dan dijumlah hasilnya minus 7. Berarti kan 4 sama 3 ya, tetapi kalau 4 dikali 3 betul 12, hanya saja dijumlah belum min 7. Jadi dua-duanya harus negatif. Gitu ya. Sehingga kita dapatkan nilai X-nya adalah 4, yang satunya nilai X-nya adalah 3. Seperti yang daerah 1 tadi harus kita gambarkan pada garis bilangan. Saya memilih titik 0 ya. Di sini posisinya 0-nya di daerah kiri. Kemudian 0 itu kita substitusikan ke X min 4 berarti hasilnya negatif. Ke X min 3 juga hasilnya negatif. Maka negatif dikali negatif adalah positif. Sebelahnya seperti biasa selang-seling ya. Nah, mintanya adalah kurang dari 0 sehingga yang dipilih yaitu yang negatif. Kemudian kita cek dengan daerah X lebih dari 1. 1 itu posisinya sebelum 3 ya. Nah, karena lebih dari berarti yang diarsir yang ke kanan. Nah, ternyata 3 sampai 4 ini memenuhi untuk daerah yang kedua. Gitu ya. Jadi nilai yang memenuhi untuk daerah yang kedua ini adalah 3 kurang dari X kurang dari 4. Ya, jadi ada dua hasil yang diperoleh. Dari daerah 2 adalah 3 kurang dari X kurang dari 4. Dari daerah 1 min 2 kurang dari X kurang dari min 1. Berarti opsi yang betul adalah yang D. Next, kita ke soal berikutnya, yaitu soal UMPTN tahun 93. Mungkin kalian belum lahir ya. Di sini ditanyakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X min 2 kuadrat kurang dari 4 kali nilai mutlak X min 2 ditambah 12 adalah. Jadi di sini ada dua nilai mutlak tetapi sama ya, yaitu X min 2. Maka untuk soal seperti ini lebih mudahnya mengerjakannya dengan cara permisalan. Jadi X min 2 ini atau nilai mutlak X min 2 ini kita misalkan dengan variabel lain gitu ya. Selain X tentunya ya, karena di situ menggunakan variabel X, berarti kita gunakan variabel selain X. Boleh variabel P ya. Nah, jadi pertidaksamaan itu akan berubah menjadi P kuadrat kurang dari 4P ditambah 12. Kemudian kita gabungkan menjadi di ruas kiri semuanya. Jadi bentuknya pertidaksamaan kuadrat ya. Maka dari itu bisa kita faktorkan. Yang dikali hasilnya negatif 12, yang dijumlah hasilnya negatif 4,
berarti perkaliannya antara 6 dan 2 ya. Karena mintanya negatif, berarti salah satu ada yang negatif, yang memenuhi adalah negatif 6. Nah, kemudian kita dapatkan nilai P itu bisa jadi 6 atau negatif 2. Kemudian kita uji titik, saya pilih titik 0 ya, ada di tengah-tengah. Hasilnya negatif, berarti sebelahnya positif, sebelah kirinya juga positif. Nah, karena di sini juga yang diminta adalah kurang dari, maka yang dipilih adalah daerah yang negatif, gitu ya. Jadi daerah antara -2 sampai 6, gitu ya. Tapi di sini kita baru menemukan variabel P, gitu ya. Padahal yang ditanyakan itu adalah variabel X gitu. Jadi kita kembalikan seperti semula. Variabel P-nya kita ganti menjadi nilai mutlak X min 2. Kalau bentuk pertidaksamaan seperti ini kan jawabannya ada 2 ya. Min 2 kurang dari X min 2 kurang dari 6, atau min 6 kurang dari X min 2 kurang dari 2, gitu ya. Nah, kita sisakan yang tengah-tengah ini harus bersisa X saja. Berarti min 2 kita pindah ruas ke kiri dan ke kanan, sehingga kita tambahkan semuanya dengan 2. Hasilnya adalah ya, yang kiri berarti 0 ya. Kemudian 6 tambah 2 itu 8. Itu yang pertama. Kemudian yang di sini juga sama. Itu ya, kita sisakan di tengah-tengah hanya X, berarti min 6 ditambah 2. Kemudian 2 juga ditambah dengan 2. Itu. Jadi hasilnya adalah berapa? Min 6 tambah 2 hasilnya yaitu negatif 4 ya, kurang dari X. Kemudian 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4. Nah, di sini jawabannya itu atau, jadi digabung ya, jangan diiriskan lagi seperti yang di awal gitu ya. Ingat ya, ini jawabannya itu atau, berarti digabung. Karena mulainya paling kecil dari min 4, berarti dimulai dari min 4 sampai yang paling ujung adalah 8. Jadi jawabannya adalah min 4 kurang dari X kurang dari 8, yang C. Itulah beberapa latihan soal yang bisa kita bahas. Saya harap semua itu bisa membantu kalian dalam belajar ya. Dan semoga hasil ulangannya nanti bisa memuaskan. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.